Ya, selamat malam. Eh, Bertemu kembali dengan kami di Bincang Viral pada setiap hari Senin malam pada pukul 19.00 di Instagram kami. Malam hari ini kita akan kedatangan tamu. Ya, ada guest yang menurut saya keren, seorang pendeta yang memberikan perhatian atau concern pada bidang masyarakat, khususnya secara khusus di saat pandemi COVID-19 ini. Tema malam hari ini adalah gereja dan masyarakat. Sebelum masuk ke tema malam hari ini, untuk viewers sekalian, di belakang saya tergantung kaos Bincang Viral. Untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya masih sisa 2 ada di saya. Yang berminat boleh DM, transfer, barang terima di tempat. Kita akan terima di tempat. Malam hari ini bintang tamu kita adalah Pendeta Ariel Susanto dari GKI Jemur Sari Surabaya. Pak Pendeta Ariel Susanto sudah bergabung malam hari ini dan kita akan segera mengundang saya pin dulu. Iya. Waduh. Sabar sebentar. Ariel Susanto. Ya, selamat malam Bapak Henry, selamat malam Mas Agus, selamat malam Bu Patricia. Ya, sebentar. Ya, kita masih menunggu. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Agak geser sedikit, boleh ke kirinya Pak Pendeta supaya tidak terhalang. Kirinya, ke kirinya. Ya, oke, aku ketok ganteng. Oke. Gitu maksudnya. Gimana kabarnya? Gimana? Gimana kabarnya? Baik, sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Oke, terima kasih ya sudah bersedia menjadi guest kami di malam hari ini untuk acara bincang viral kami. Ini biar kelihatan resmi apa santai ini. Manggilnya Pak Pendeta apa panggil nama ini? Pak Pendeta aja ya. Nama saja. Anda kan lebih tua dari saya. Oke. Iya. Pak Pendeta, Pak Pendeta aja lah. Engkau di Senin sampai jemaat. Pak Pendeta. Oke, boleh kamu kenalkan diri dulu. Keluarga, lulusan teologinya dari mana gitu ya. Kemudian sudah berapa lama menjadi pendeta di GKI? Apakah sebelumnya pernah melayani di gereja lain atau langsung terus gitu jadi pendeta? Kenapa? Sebelumnya di GPIB kan? Oh gitu kan? Iya, monggo. Ya, saya Ariel, saya melayani di GKI Jemur Sari Surabaya, saudara. Kalau yang dari luar Surabaya, Jemur Sari itu di daerah selatannya Surabaya, sudah mau masuk Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dari Tabis itu 2008. Jadi ini tahun ke-12 saya di jemaat ini. Jadi beda kalau GPIB kan 4 tahun sekali harus geser ya. 4 tahun ya? Ya, 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Nah, kalau kami ketentuannya di tahun ke-5 pelayanan boleh mengambil mutasi.
Jadi boleh ya, boleh tidak. Jadi karena itulah maka durasi pelayanan di jemaat ini saya ya 12 tahun gitu ya. Untuk tahun ke-12 ya. Sudah keluarga, anak satu usia mau 11 tahun, cewek. Ya. Ah ya. Dari Duta Wacana saya, angkatan 98. Oh, sudah 98 ya. Oh ya. Iya. Ya. Masih adik kelasnya moderator kita itu. Iya. Pak Pendeta, di GKI Jogosari apakah sebagai pendeta hanya sendiri atau ada pendeta lain yang juga terlibat dalam pelayanan gitu di Sendiri. GKI Jemur Sari? Oh, sendiri. Sendiri. Kalau di GPIB kan sebagai ketua majelis jemaat. Ada ketua majelis jemaat, ada pendeta jemaat. Kalau di GKI berarti Pak Pendeta sebagai. Nah, kalau di GKI itu posisi pendeta itu bisa, artinya gini, periode ini biasa periode 2 tahunan ya. Periode ini kita bisa posisi ketua majelis, tapi besok periode berikutnya bisa jadi sekretaris umum atau wakil ketua atau anggota gitu. Jadi terus bergerak begitu ya. Jadi tidak selalu pada posisi ketua majelis gitu. Iya, baik. Pak Pendeta, terkait dengan pelayanan, Pak Pendeta Ariel ini kan tampaknya punya concern dengan pelayanan kaum muda di gereja. Mengapa lebih memilih atau mengapa lebih concern pada youth ministry? Oke. Kenapa lebih memilih itu? Kenapa ya? saya waktu ditabiskan 2008, saya memahami pelayanan pendeta itu sederhananya serupa seperti dokter. Jadi dokter itu kan tahap pertama memang harus jadi dokter umum, kemudian dia harus studi lagi untuk ambil spesialisasi, dan dunia mengakui bahwa kekhususan atau spesialisasi itu lebih dihargai begitu, dihargai. Jadi daripada yang generalis gitu ya. Nah, itu kemudian membawa saya pada pergumulan ini. Saya dalam pelayanan saya harus milih nih satu, entah mendalami musik atau mendalami mungkin punya impian jadi dosen gitu, kemudian studi lanjut, atau pelayanan anak muda. Nah, musik saya nggak bisa, nyanyi nggak bisa, main musik juga nggak bisa gitu. Potensi untuk jadi dosen juga sangat kecil begitu, nah, karena lebih banyak yang lebih pintar dari saya gitu. Nah, pilih anak-anak juga saya itu nggak telaten begitu. Nah, ada titik tertentu saya memutuskan saya ambil di youth ministry-nya. Latar belakangnya pada waktu 2008 itu juga seringkali kan GKI dan mungkin gereja-gereja yang sah-sah seperti kita, GKI, GPIB itu punya pergumulan yang serupa tentang anak-anak mudanya yang mungkin merasa dalam bahasa mereka tidak bertumbuh di gerejanya, kurang semarak, kurang ekspresif. Mereka lebih melihat yang lain begitu. Nah, saya punya kerinduan untuk melayani anak-anak muda secara khusus, ya karena pergumulan gereja juga begitu. Itu ceritanya. Lalu apakah ketika memilih untuk melayani pemuda, karena tadi kan banyak pemuda juga yang mengatakan bahwa saya tidak bertumbuh di gereja saya. Beberapa hari lalu saya baru kunjungan gitu ya. Lalu dalam percakapan itu, setelah pulang perkunjungan itu saya dapat kumpul inventarisir ya, bahwa ternyata si ibu ini bercerita bahwa anaknya memilih untuk pergi ke gereja lain karena merasa bahwa di gerejanya dia tidak bertumbuh. Nah, apakah pelayanan yang dilakukan oleh Pak Pendeta terkait dengan anak-anak muda itu sama, artinya membuat sama seperti yang dibuat oleh gereja lain, supaya GKI Jemur Sari ini nggak lari ke gereja lain, jadi dibikin ya tepuk-tepuk tangan kah, ya opo gitu loh. Bagaimana nyanyi semua alat musik gitu ya, karena dalam tanda kutip dengan kekakuan yang ada mungkin mereka merasa saya tidak bertumbuh.
gitu. Apakah bikinnya seperti itu atau seperti apa? Ada beberapa hal ya. Mungkin kalau bisa bilang strategi begitu ya. Tentu Iya, tidak serta merta. Jadi saya menggambarkan bahwa 4 tahun pertama saya di jemaat yang saya layani ini masih dalam tahap untuk saling mengenal. Jemaat iya, mengenal saya mengenal jemaat, membangun trust gitu. Nah itu mungkin yang dalam konteks GPIB agak sulit ya. 4 tahun iya, itu artinya sudah siap harus geser lagi gitu kan. Nah, kalau iya, kita kan punya cukup waktu, ya saya akan gambarkan 4 tahun 5 tahun pertama masih membangun trust. Nah, uh, dan saya pikir gereja-gereja tradisi atau gereja-gereja mainstream kita sering sebut GKI GPIB itu sebenarnya punya banyak kekayaan historis yang sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam, kita kita pakai kreativitas kita bisa 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 juga menghadirkan sebuah nuansa yang berbeda untuk anak-anak muda. Misalnya soal lagu-lagu anak-anak muda seringkali mengeluh gitu ya tentang lagu-lagu ala iya. GPIB, GKI, dari KJ, NK, kami ada NKB, PKJ Dengan gitu kita, ya. Nah, itu yang kemudian menginspirasi kami, ya waktu itu saya dengan beberapa teman untuk menginisiasi, kalau teman-teman tahu channel YouTube Ignite GKI, IGNITE spasi GKI, yang isinya itu aransemen-aransemen lagu-lagu. Kita strict, harus lagu-lagu KJ, NKB, PKJ, tapi silakan diaransemen dengan gaya yang youthful. Nah, itu diharapkan bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda kita. Oh, ternyata lagu-lagu yang selama ini kami nilai jadul itu bisa juga dinyanyikan secara begini ya, secara asik ya, begitu. Iya, Nah, itu yang pertama. Jadi isunya kan seringkali soal pujian begitu. Jadi tidak harus kita kemudian apa ya, menggadaikan identitas kita untuk kemudian iya, menjadi serupa seperti yang lain gitu. Diferensiasi tetap harus dijaga, cuma memang kita mesti berkreativitas atas apa yang baik, yang sudah baik yang kita punya itu. Itu yang kedua soal pendekatan organisasi ya. Jadi memang salah satu waktu itu target kami ketika melayani di jemaat ini, bagaimana memposisikan majelis jemaat itu sebagai satu entitas organisasi atau kelembagaan yang dekat dengan anak-anak. Jangan sampai kemudian muncul istilah yang seringkali dibelajarkan, tapi ini mengandung nuansa apa ya, nuansa apa, mungkin kebencian, kepahitan gitu. Oh, majelis manusia jelmaan iblis begitu. Wah, itu kan sebenarnya guyon, tapi guyon yang bisa kalau di dalam itu pasti ada luka di situ. Entah kenapa, mungkin apa, majelis jemaat merasa apa, ya pola komunikasinya satu arah atau nggak bisa dialogis. Nah, dua hal itu sebenarnya yang coba kami lakukan di GKI Jemur Sari, sehingga tetap ciri kita itu terjaga, tapi tentu ada balutan-balutan kreativitas yang progresif di dalamnya begitu. Iya. Lalu ada saya ingat ada kegiatan setiap apa tuh yang hari Kamis malam ya. Kamis malam. Hari Kamis malam apa, cerita apa? Saya lupa, sorry. Cerita malam Acaranya Jumat. Cerita malam Jumat. Apakah itu juga bagian dari pelayanan youth ministry? Oh enggak, kalau itu jadi kalau Bapak Ibu nanti cari di YouTube channel GKI Jemur Sari, GKI spasi Jemur Sari, itu ada kumpulan tayangan cerita malam Jumat. Cerita malam Jumat itu branding saja sebenarnya, kelihatan serem gitu. Karena memang ditayangkan setiap Kamis malam. Nah, itu bermula ketika pandemi. Pandemi, kita susah kumpul. Nah, kemudian Kamis malam itu adalah hari biasanya jemaat itu doa malam bersama. Nah, kita gantikan dengan acara itu. Oh iya. Jadi ini untuk umum sebenarnya kalau cerita malam Jumat. Memang kemasannya
muda begitu, tapi memang ini Iya. untuk konsumsi semua. Iya. Kalau tadi dikatakan itu terkait dengan pandemi COVID-19 saat ini. Nah, pada saat pandemi COVID-19 ini, eh, Pak Pendeta kan menjadi Satgas COVID GKI Jatim, dong. Mm-mm. Dengan kegiatannya yang sangat wah sekali menurut saya, karena menjangkau banyak sekali wilayah di Indonesia dengan gerak kerjanya yang cepat yang dilakukan oleh Pak Pendeta bersama-sama dengan tim kerja, gitu ya. Nah, eh, untuk wilayah Jawa Timur sendiri, khususnya Surabaya, menurut Pak Pendeta seperti apa sekarang situasi COVID, pandemi COVID-19-nya sekarang ini? Oke, kalau bedanya dengan waktu kita kerja awal Maret Iya, sampai April ya. Jadi SK kita itu turun Maret akhir dan tugasnya spesifik untuk mengumpulkan dana iya, dari jemaat, dari masyarakat untuk dibelanjakan alat-alat kesehatan, iya, masker, kemudian hazmat dan segala macamnya. Karena pada waktu itu memang di pasaran ini barang ini susah sekali. oh, Pada periode itu susah sekali dan kalau ada harganya mahal sekali. iya, Jadi wah itu gila-gilaan. Kita memang wah benar-benar uh, ya benar-benar coba galang dana sebanyak-banyaknya, tapi juga barang yang karena barang yang di pasaran ini juga tidak murah begitu. Dan kemudian kita iya, salurkan ke Jawa Timur dan seluruh ke Indonesia Timur. Itu mandat dari Sinode Wilayah. iya, Bedanya kalau sekarang isu barang masker mahal N95 yang harganya selangit itu sudah nggak ada. iya, Jadi stok ini sudah tercukupkan sehingga tinggal kita bagaimana kemudian menekan penyebaran dan segala macamnya dan sambil menunggu vaksinnya ketemu kan ya. Jadi itu sih iya, bedanya. Jadi dan pada masa awal itu bulan Maret, April itu kita kan sama-sama belum tahu kita ini berhadapan dengan apa, COVID itu apa, iya, penyebarannya seperti apa, masih banyak rumor yang beredar, lewat iya, droplet, tapi ada kemudian muncul berita baru, ini airborne dan segala macamnya, masih bingung lah, masyarakat iya. masih sama-sama bingung. Nah sekarang ini sudah lebih, kita sudah lebih bisa beradaptasi dengan kondisi kenormalan yang baru. Itu sih bedanya menurut saya. Ya, ketika Pak Pendeta bersama dengan tim kerja berusaha untuk mewujudkan mandat yang diterima oleh Sinode Wilayah untuk mendistribusikan alat-alat itu ya kesehatan lah ya, saya katakannya begitu untuk wilayah Jawa Timur dan Indonesia Timur. Kira-kira kendala apa saja yang ditemui? Gitu ya? Karena kalau saya lihat sepertinya tim kerjanya banyak sekali anak muda, gitu. Banyak sekali anak muda. Untuk mengendalikan anak muda, apakah memang karena punya kedekatan, oke, everything is okay, everything is fine, pokoknya nggak ada masalah, tinggal berjalan saja, atau justru ada persoalan-persoalan yang muncul di dalamnya, sehingga yang dilakukan itu tidak selancar yang diharapkan, gitu. Oke. Di periode Maret dan April itu, ketika kita sama-sama masih punya tanda tanya besar, COVID ini apa dan bagaimana, memang saya bersyukur bahwa sebagian anak-anak muda ini yang ada di gugus tugas COVID ini yang bisa membackup kami. Gini, menariknya begini. Pada masa itu kan semua orang kan stay at home, terutama orang-orang di usia yang sudah katanya 45 ke atas. Jadi tidak mungkin untuk bisa ikut bergabung menjadi relawan di lokasi, packing barang, kirim ke rumah sakit dan segala macamnya. Nah, ada sebagian anak muda yang mau untuk bergerak ini. Dan menariknya anak-anak muda ini adalah anak-anak muda yang di masa normal sebelum pandemi ini seringkali dipersepsikan sebagai anak-anak nakal.
Oke. Kita punya interpretasi yang kaya ya tentang nakal itu seperti apa. Tapi kalau kemudian ukurannya begini, telinga dikasih anting, ataupun misalnya buat banyak orang tua merokok adalah sebagian dari kenakalan. Nah, ini anak-anak setipe itu. Anak-anak setipe itu. Tapi mereka ini apa ya? Saya di tengah-tengah bulan ketika kita bekerja itu saya sempat tanya, kalian ini kok mau yang lain, orang lain itu stay at home, menjaga diri supaya nggak kena sakit, kalian kok malah mau bantu begini gitu. Iya. Kemungkinannya cuma dua. Kalian ini memang paham tentang pola gerak, pola kerja si COVID itu, sehingga kalian tahu celahnya seperti apa, atau kalian sebenarnya nggak tahu apa-apa. Jadi modal nekat doang gitu. Nah, tapi itu menarik. Artinya justru anak-anak yang seringkali dipersepsikan tidak terlalu rohani begitu di masa pra pandemi, justru mereka yang turun. Dan kami sangat terbantu oleh itu. Dan memang keterlibatan mereka juga sudah terbangun lewat relasi secara pribadi saya dengan mereka sejak sebelum masa pandemi. Sehingga ngajaknya lebih gampang, meskipun juga tidak serta-merta mudah, karena sebagian juga ada yang sebenarnya mau tapi nggak boleh sama orang tua, ada yang benar-benar menjaga diri karena memang punya kendala fisik tertentu yang harus stay at home dan segala macamnya ya. Tapi ini mereka sangat luar biasa. Berarti ngeri-ngeri sedap juga ya istilahnya begitu ya, deg-degan juga dengan tugas tanggung jawabnya bahwa saya harus menjaga kesehatan untuk menyalurkan alat-alat kesehatan supaya orang lain juga sehat. Gitu. Karena kalau tim kerjanya nggak sehat, itu kan berarti berhenti. Nah, apakah bayangkan pada pada waktu itu banyak orang menghindari rumah sakit. Mereka justru datang ke rumah sakit demi rumah sakit untuk ngantarkan barang ya ngeri-ngeri sedap betul. Iya. Dan tanggung jawab terbesar kan pada koordinatornya ya, kalau ada apa-apa satu sakit, dua sakit itu ambruk, wah ini komandannya ini nggak benar nih. Ya banyak berdoa pada masa itu kalau saya. Iya. Iya, apakah di antara tim kerja itu dilakukan rapid test atau swab misalnya begitu untuk katakanlah memberikan jaminan kepada jemaat minimal gitu ya. Memberikan jaminan kepada jemaat atau kepada orang tua mereka minimal bahwa semuanya sehat. Gitu. Apakah itu dilakukan juga misalnya? Iya. Atau ya selama semuanya sehat ya sudahlah. Yakin begitu. Kalau kita ingat di periode Maret sampai April, rapid test itu masih dalam tahap percakapan, perbincangan. Oke. Kalaupun itu sudah dikenal mulai dalam percakapan, barangnya itu tesnya belum ada. Wah, masih dibikin di Cina, jadi belum kayak sekarang. Itu bedanya juga. Jadi pada periode itu memang jawaban saya memang tidak ada rapid test buat anak-anak, karena rapid test sendiri belum terselenggara seperti hari ini. Sudah bisa di rumah sakit mana, klinik mana. Ada starter pack ini untuk rapid akan segera datang dari Cina. Jadi masih akan pada waktu. Jadi jawabannya jelas. Tidak ada satupun di antara mereka yang menjalani tes. Ya cuma kita jaga dirilah, pakai masker dan segala macamnya. Standar protokol biasanya. Iya, oke. Baik, Pak Pendeta, ada pertanyaan dari viewers gitu ya. Ini terkait dengan Ignite tadi ternyata gitu ya. Dari Boydo Hutagalung. Bagaimana sikap dari pihak majelis jemaat ketika Pak Pendeta mendukung aransemen lagu-lagu himne? Apakah ada penolakan?
Oke. Terima kasih Pak. Jadi memberitahu saja bahwa meluruskan sedikit bahwa channel YouTube Ignite GKI itu under GKI ya. Jadi bukan 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 berdiri semata sendiri. karyanya GKI Jemur Sari tadi, tapi memang itu media yang melingkupi anak-anak muda GKI sesinode begitu. Jadi mungkin respon yang ditanya selain bagaimana respon Majelis Jemaat GKI Jemur Sari juga bagaimana respon Majelis Sinode begitu ya, Majelis Sinode. Kalau Majelis Sinode sangat apresiatif terhadap itu, justru kayak begini, seolah-olah mereka ini loh, maksudnya ini yang selama ini kita harapkan gitu. Jadi anak-anak muda tetap memahami warisan lagu-lagu hymn yang ada di buku-buku karya Yamuger, tapi oke, kalian silakan mengaransemen itu sesuai dengan kekinian kalian gitu. Nah, kebebasan itu yang diberikan oleh Majelis Sinode, dan itu juga terjamin kalau di GKI Jemur Sari juga Majelis Jemaat cukup mendukung. Tidak ada persoalan. Ya, masih seputar tadi, Ignite tadi. Apakah lagu-lagu yang di aransemen itu pada akhirnya dipakai dalam ibadah minggu misalnya? Apakah itu lagu-lagunya dipakai? Oh, enggak. Iya. Karena ini beda gitu. Tetap dipakai gitu ya. Jadi ini tergantung di mana ya. Tapi kalau kita lihat di GKI Sari, ya. Jadi anak-anak sekarang itu kan beda dengan orang dulu. Kalau orang dulu kan masih banyak yang bermusik itu dengan paham, bisa membaca not balok maupun not angka. Nah, kalau semakin ke sini, anak-anak itu kan cuma mengandalkan telinga ya. Iya. Nonton di YouTube, di Spotify, kemudian gini, oke, bisa mainin mereka. Nah, sehingga channel YouTube Ignite GKI dianggap cukup membantu bagi banyak pemusik gereja yang yang baca di jemaat pun nggak bisa begitu, not itu pusing begitu. Nah, lewat ini bisa. Dan kalau di GKI Jemur Sari kita juga pakai. Jadi inspirasinya dari Ignite kemudian dipakai di kebaktian pemuda ya, kebaktian pemuda. Iya. Iya, sebelum kita lanjut, saya persilakan dulu kepada para viewers yang akan yang mau bertanya tentang percakapan di malam hari ini di seputar gereja dan masyarakat. Yang mau bertanya silahkan tentang ya apa sajalah yang terkait dengan gereja dan masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh Pendeta Ariel Susanto, begitu ya, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Monggo, silakan yang mau bertanya, gitu ya, bisa menuliskan komennya langsung di kolom komen. Ya, sambil menunggu viewers memberikan pertanyaan. Kalau Pak Pendeta, gitu ya, terkait misalnya dengan COVID-19 ini, untuk situasi di Surabaya sendiri, sekarang itu bagaimana menurut Pak Pendeta? Gitu ya, karena di daerah lain itu kan ada yang merah, Jakarta lakukan PSBB gitu ya. Lalu di Surabaya beberapa waktu lalu saya baca dia sudah tidak seperti dulu lagi, sudah tidak hitam lagi, tapi sudah mulai cenderung ke arah orange. Meskipun ada berita yang mengatakan kalau pemerintah Surabaya tetap melakukan rapid test secara massal. Gitu. Menurut Pak Pendeta sendiri bagaimana? Sepenglihatan Pak Pendeta gitu ya, sepemantauan Pak Pendeta terkait dengan situasi COVID-19 di Surabaya khususnya. Ya, sorry to say, saya ini termasuk orang yang sedikit skeptis kalau boleh dibilang dengan data hitam, hijau, orange, merah gitu. Saya orang yang termasuk skeptis karena saya orang yang memahami data apapun hari ini itu bisa dimanipulasi sesuai dengan kepentingan manipulatornya begitu. Nah, termasuk ketika sekian bulan lalu Surabaya hitam begitu.
Nah, sebenarnya ada penjelasan rasionalnya kenapa hitam ya, karena wali kota Surabaya itu rajin ngetes ya, PCR itu ke warganya. Jadi semakin banyak yang dites kan ya semakin banyak yang diketemukan positif. Kalau mau hijau gampang, nggak usah tes. Hijau tadi. Ya kan? Ya, kenapa hitam? Karena itu. Jadi data-data itu merah, hijau, kuning, biru itu sebenarnya perlu di breakdown lagi menjadi sebuah turunan data lanjutan kalau menurut saya. Kenapa kok bisa begini? Kenapa kok bisa begitu? Begitu. Nah, kalau kondisi Surabaya sendiri, saya tadi baru ini banyak orang sekarang kan suka sepedaan, saya termasuk ikut tren lagi ya, sepedaan. Nah, kondisi Surabaya sudah berbeda dengan masa PSBB lalu tentunya. Jadi sore hari itu sudah, jadi saya sepedaan ramai banget. Jadi orang pulang kerja. Kalau saya selalu melihat indikator ekonomi yang bergerak itu salah satunya diukur dari seberapa macet pagi hari dan seberapa macet sore hari di jalanan. Jadi lihat macet itu saya senang sebenarnya, happy bahwa ekonomi bergerak, bahwa masih banyak orang yang masih bisa bekerja dan dari pekerjaan itu dia bisa makan begitu. Meskipun ya semua orang sudah mulai paham ya protokol pakai masker dan segala macam. Tapi yang menarik, kalau saya nggak tahu kalau di daerah lain, kalau di Surabaya itu ada perbedaan sikap terhadap COVID ini di kalangan menengah ke atas dan menengah ke bawah. Semakin ekonomi ke atas, itu semakin ketat. Bukan hanya masker, pakai face shield, begitu dan segala macamnya. Jadi kalau ketok rumah kita nggak akan ketemu dengan yang bersangkutan untuk ambil barang atau apa, ada keranjang di depan pagar. Jadi itu umum di perumahan-perumahan elit menengah atas. Tapi semakin ke bawah, kalau kita cek di Banyu Urip misalnya gitu ya, Kenjeran gitu ya, nah itu ya ada banyak orang yang malah mempertanyakan, ini COVID ini cuma apa, politik, bahasa mereka bukan konspirasi sih, tapi ini nggak ada, itu cuma permainan psikologi saja gitu ya, nggak ada COVID itu apa ya, dan mereka nggak pakai masker dan sebagainya. Ya itu tergantung di daerah mana di Surabaya kita ada dan sikap masyarakat kita beda. Iya, oke. Pak Pendeta, ini ada pertanyaan lagi dari viewers. Bagaimana perkembangan aksi sosial Pak Pendeta bersama pemuda-pemudi di masa sekarang ini? Apa ya, di situasi yang sudah semakin berbeda ya dengan periode awal, apakah sudah berhenti atau masih tetap melanjutkan pekerjaan pelayanan itu? Oke. Per 1 Juni 2020 gugus tugas COVID-19 itu di stop oleh BPMSW. Stop itu dalam arti pada periode itu dirasa stok alkes sudah cukup di pasaran. Jadi kita nggak ada gunanya lagi kita supply ke rumah sakit di pasaran, harga juga sudah turun, sehingga fokus kita pada akhirnya kemudian beralih pada urusan pangan. Kekhawatiran pada masa itu di Juni awal itu kan, COVID ini satu persoalan, tapi kalau kemudian berlarut-larut, kekhawatirannya adalah sejauh mana ketersediaan pangan bukan hanya Indonesia tapi dunia itu sanggup mensupport penduduk gitu ya, masyarakat. Nah, kemudian ada pergumulan pada waktu itu, waktu PSBB itu ada banyak panenan dari petani di desa-desa, di gunung-gunung yang nggak bisa masuk ke Surabaya, nggak bisa masuk kota pokoknya ya, dan kemudian harus dijual murah, bahkan dibagi-bagi dan dibuang. Nah, di situ maka Sinode Wilayah Jawa Timur, BPMSW men-switch tugas kami begitu. Jadi dulu
ngurusin alkes ya. Sekarang Oke. sudah nggak alkes lagi, tapi relawan yang sama kita minta bantuan untuk Ya. ngurusin ketahanan pangan. Maka dibentuklah Gugus Ketahanan Pangan (GKP). Sebenarnya di GKP ini saya secara struktural tidak masuk lagi karena saya minta waktu juga waktu itu. Oke, saya cukup dulu sampai gugus tugas COVID itu selesai. Saya mohon izin untuk fokus dulu ke internal, ke jemaat GKI Jemur Sari. Nah, yang memimpin gugus ketahanan pangan ini adalah Pendeta Samuel GKI Mojokerto. Nah, program yang di salah satu program andalan kami sampai hari ini masih berjalan itu Ijol Market. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di IG-nya Ijol IJOL .market pasar ya. Nah, idenya begini. Ada konsumen end user yang masih khawatir ke pasar, belanja dan segala macamnya. Mereka perlu disuplai sayur, buah sampai ke rumah. Nah, sementara itu ada petani-petani yang juga kesulitan memasarkan barangnya di masa PSBB lalu. Nah, kita gereja menjadi perantara. Jadi kalau dulu kan dari petani ke tengkulak ke pasar besar ke pasar kecil ke melijo gitu ya. Baru ke end user. Nah, kita potong itu semua. Jadi dari petani kita ambil barang, perantaranya gereja, untuk kita salurkan ke end user. Nah, pangkasan yang cukup banyak ini bisa berimplikasi juga keuntungan buat end user, dapat harga yang bagus, gitu ya. Tapi juga untuk petani juga dapat harga yang bagus, begitu. Karena rantainya ini cuma satu, gitu. Kalau dulu kan banyak sekali rantainya. Nah, itu yang kita lakukan. Memang kita masih improve terus karena jujur kita nggak punya pengalaman main di sayur. Main di buah. Kalau alkes tadi kan pertama sifatnya bantuan. Dan yang kedua alkes itu bahan yang konkret ya, yang nggak busuk, nggak blenyek gitu ya. Kalau salah penanganan kemudian jadi rusak atau apa. Nah, ini penanganannya beda, sehingga memang dalam hal ini sejak awal saya tahu betul bahwa ini bukan karunia saya, sehingga saya nggak masuk ikut ini. Pendeta Samuel yang in charge, cuma kami membantu dari GKI Jemur Sari untuk menyediakan tempat. Setiap Kamis itu barang-barang masuk, turun, kemudian anak-anak muda yang packing sesuai pesanan Ibu Amir, Ibu Budi, Bapak siapa gitu, dan kemudian Jumat dikirim ke alamatnya. Itu terkait dengan Ijol Market. Apakah pemesanannya lewat aplikasi atau ada toko juga yang tersedia, sehingga misalnya orang dari luar kayak saya gitu ya mau pergi ke sana sekalian mau ketemu sama Pak Pendeta lah begitu, bisa mampir ke tokonya misalnya begitu. Apakah begitu? Kita sistemnya PO-nya lewat www.ijol.market. Memang kita tidak buka toko karena prinsip awalnya tadi kita berusaha menjadi solusi buat masyarakat yang masih khawatir untuk belanja langsung. Jadi kalau kita buka lapak kan sama aja nggak menjadi solusi kan. Jadi kita hantar langsung. Jadi kita nggak buka lapak. Cuma memang kalau ada lebihan barang, memang itu bisa biasanya orang ambil begitu ya. Nah, jadi tidak ada, tapi PO-nya setiap minggu malam mulai jam minggu pukul 00 sampai Selasa 19.00 itu waktu PO-nya. Karena barang hari Kamis datang ya. Kamis datang, ya. Kamis datang dan pagi. Ya. Itu Pak Pendeta kalau boleh tahu, apakah yang memesan lewat aplikasi itu banyak? Banyak atau enggak? Nah, banyak ada. Kalau sekali, jadi kalau data jumlah pemesan, mungkin Pak Sam yang pegang ya, saya nggak pegang data. Tapi kalau
rata-rata dari tonasenya Iya. sekitar 2 sampai 3 ton per PO, Minggu. ya, Oh, banyak berarti. per minggu ya. Iya. Banyak atau tidak itu, jadi gini, setelah beberapa PO kami tahu akhirnya bahwa berapa banyak eh, apa ya, kami sanggupnya itu relawan ya, dan juga ruang yang kami Iya. punya di GKI Jumur Sari itu nampung berapa ton, dan kami Oh, bisa sebut 3 ton. Misalnya ya, berkat Tuhan lebih gitu ya, respon publik luar biasa sampai 4 dan 5 sampai 6 ton. Nah, untuk saat ini kami yang khawatir, kami nggak sanggup handle kalau sebanyak itu, tempatnya juga jumlah relawannya. Jadi ya, oh, sementara kami bisa bilang bahwa ya 3 ton itu sudah penuh banget ruang yang kami pakai di GKI Jumur Sari setiap Kamis malam. oke. Untuk pembelinya sendiri, Pak Pendeta, apakah itu dari kalangan intern jemaat GKI atau orang Kristen saja, atau justru orang-orang di luar gereja yang juga ikut, ya merasa, bukan merasa ya, sangat terbantu dengan Ijol Market ini, gitu, bahwa dengan menggunakan aplikasi, saya pesan Selasa, sayur mayurnya datang hari Jumat ke rumah, kondisi baik gitu, aman. Apakah hanya jemaat sendiri atau orang Kristen sendiri, atau justru juga orang di luar gereja merasa terbantu dengan Ijol Market ini? Ini luas ya, karena memang uh, kita broadcastnya itu luas, jadi tidak uh, sayur dan buah itu kan tidak beragama, jadi mereka tidak beridentitas, jadi untuk siapa saja. Jadi kita juga ada, tidak hanya dari GKI, dari teman-teman gereja lain, dan juga dari kadang kita lihat nama-namanya, dari nama kan kita bisa nebak ini, oh Matius orang Kristen gitu, Lukas orang Kristen. Tapi kalau nama-nama tertentu, oh ini kayaknya bukan. Nah, kita beberapa kali juga menemukan itu. Meskipun kita nggak cek kemudian kirim bareng, Bapak agamanya apa gitu. Oke, ya. Tapi tebak-tebakan ya, dari nama-nama pemesan Ya. gitu. Kemudian kendala yang sering dihadapi, seperti tadi kan relawan kurang, misalnya begitu ya. Apakah hanya sebatas bahwa relawan kurang, kemudian yang lainnya nggak ada masalah yang lain? Pernah, salah satu contohnya, pernahkah bahwa pengiriman barang itu ternyata terlambat? Harusnya Kamis misalnya, ternyata nggak hari Kamis, sehingga harus disampaikan kepada pemesan bahwa barangnya terlambat. Hari Sabtu misalnya baru bisa dikirim, karena barang datang hari Jumat pagi, misalnya begitu. Karena situasi dan kondisi. Oke. Mungkin 2 ya persoalannya kalau mau dibuat clustering gitu. Yang pertama soal kualitas barang, yang kedua soal pengiriman barang. Kalau kualitas ini kan banyak aspek yang bisa dimintai tanggung jawab untuk itu. Karena kita terima dari petani juga barang yang misalnya pernah juga ya sudah jelek dari sananya begitu. Sudah jadi jelek dari sananya gitu. Nah, kadang itu kan barang sudah di per kilo. Nah, ya namanya manusia, kemudian mereka mau cari untung yang lebih juga. Jadi satu kilo jeruk misalnya 3 itu bagus, 1 disisipin yang jelek. Nah, kemudian sampai ke customer, komplainnya ke kita begitu. Iya. Nah, itu soal kualitas barang. Kualitas barang juga terkait dengan pengemasan dari petaninya sana. Dari petani. Waktu itu kita pernah coba brokoli itu ternyata kita baru tahu bahwa sayur yang sangat cepat layu. Sangat cepat layu, dan kalau sudah layu itu warnanya kuning-kuning begitu, sudah nggak indah lagi, sudah menarik. Nah, pada periode awal dibungkusnya pakai oran begitu. Nah, kemudian kita tahu bahwa ada teknik tersendiri pakai plastik di wrap, dan ya kita belajar dari itu. Nah, itu soal kualitas. Nah, yang kedua soal pengiriman. Puji Tuhan sih belum ada keluhan yang sampai misalnya harusnya Jumat dikirimnya Sabtu misalnya gitu.
Tapi ada kisah-kisah misalnya salah kirim, harusnya ke alamat barangnya. Barangnya Bu Andi sama barangnya Bu Susi ini bisa bertukar begitu. Bu Andi terima barangnya Bu Susi. Nah, itu ada. Kemudian pengiriman, karena gini, pengiriman ini kita juga memanfaatkan anggota-anggota jemaat yang dalam bahasa kami mendadak ngurif karena pandemi. Iya. Jadi, karena kehilangan pekerjaan, mereka kan banyak kurir-kurir sekali antar yang 15.000, 10.000. Nah, kita memanfaatkan mereka untuk memberdayakan mereka juga. Jadi mereka lah yang menjadi transporter dari barang-barang ini. Ya, soal keterlambatan jam paling ya. Mereka berharap bahwa ya jam 9, jam 10 itu barang sudah diterima, kita lewat jam 12. Karena kebetulan juga kurirnya lagi sedikit, barang yang harus diantarkan banyak. Nah, kondisi kendala-kendala seperti itu sih. Oke. Menarik ya, gitu, bahwa apa yang Pak Pendeta lakukan ternyata ya sangat sangat membantu menurut saya, membantu banyak orang gitu ya. Selain mereka yang memesan sayur mayur tadi, mereka yang harus mengantar tadi, para kurir tadi misalnya, yang karena barang banyak jadi harus memerlukan tenaga kurir juga. Kemudian membantu petani juga gitu ya. Menurut saya sangat menginspirasi gitu, sangat menginspirasi apa yang Pak Pendeta lakukan, menginspirasi banyak orang. Ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, diberikan kesempatan kepada viewers untuk bertanya gitu ya. Yang mau ditanyakan seputar misalnya Ijol Market, monggo mau ditanyakan. Mumpung Pak Pendeta Arielnya ada gitu. Jangan tanya harga tapi ya, saya nggak hafal. Iya, jangan tanya harga, ada hafal. Langsung di webnya aja. Oke, apa tadi? www.ijol.market. Oke, tinggal pesan di situ, barang sampai, dan selamat menikmati. Ya, Pak Pendeta. Yes. Kita sepertinya akan lanjut ke sesi kedua, gitu ya, karena waktu sudah mendekati untuk diakhiri di sesi 1, gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi 2, karena masih ada beberapa pertanyaan lagi, gitu. Masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan ditanyakan ke Pak Pendeta, gitu ya. Tapi sebelum masuk, ternyata ada pertanyaan yang terlewat tadi, terkait dengan situasi sekarang. Edukasi yang efektif yang gereja bisa lakukan terhadap masyarakat agar setia pada protokol kesehatan. Edukasinya seperti apa tadi? Kalau misalnya tadi kan dibagi 2 tuh, menengah ke atas, datang ke rumah ada keranjang di depannya untuk menaruh barang dan segala sesuatunya. Lalu kelas menengah ke bawah di beberapa wilayah yang merasa bahwa ini nggak ada bohong-bohongan, cuman itulah gitu ya. Kalau istri saya beberapa waktu yang lalu katakan, ada seorang bapak yang bilang di pasar, ini mek konspirasi tok gitu. Sampai kapanpun akan terus ada gitu. Dia tetap nggak pakai masker gitu ya. Karena dia merasa bahwa itu. Nah, edukasi seperti apa yang tepat misalnya, yang harus dilakukan, yang harus diberikan kepada masyarakat dari semua lapisan ini. Karena semua lapisan ini kan ada di dalam gereja. Minimal di gereja dulu, baru gitu ya, misalnya keluar gitu misalnya. Edukasi yang pas, kira-kira apa? Kalau dari saya sih, saya membaginya menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang sangat khawatir dengan corona ini. Parnonya luar biasa, sehingga keparnoannya ini sampai kemudian malah mengganggu imun tubuhnya. Karena kepikiran, terus apa-apa. Dan kemudian orang-orang seperti ini mungkin tipe menjadi, kalau kita belajar di perjanjian lama dulu, ada tipe orang-orang eseni ya, orang-orang yang menjauh dari kerumunan karena dunia itu kotor, dunia jelek. Mereka menyendiri di padang gurun dan hanya
berorientasi melakukan segala hal yang berorientasi pada kebutuhan spiritualitas mereka saja, berdoa, nyanyi, baca kitab dan segala macamnya. Nah, tipe orang kedua ini orang yang sangat khawatir. Tipe orang pertama, ya, kedua orang yang abai, seabai-abainya. Ya ini nggak ada. Apa itu corona? Mereka tetap menjalani hari-hari seperti biasa tanpa protokol apapun, begitu. Nah, kalau saya sih memilih jalan ketiga tadi. Saya orang yang percaya bahwa COVID ini ada, tapi juga apa ya? Bukan berarti kemudian kita harus memilih seperti yang pertama itu mengurung diri dan segala macam, tapi sejauh kita keluar, katakanlah keluar rumah dan melakukan kegiatan dengan panduan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah juga, ya saya rasa semuanya akan baik-baik aja. Ya, mungkin khusus orang-orang yang memang punya penyakit bawaan, nah itu mungkin harus ada hikmat yang lebih begitu. Karena kalau ada dua istilah, orang yang meninggal karena corona dan meninggal dengan corona, saya lebih setuju yang kedua. Jadi bukan death by corona, tapi death with corona. Kalau with itu berarti sudah ada sakit-sakit yang lain dan kemudian corona itu menjadi pemicu begitu. Tapi kalau yang karena itu saya rasa tidak gitu. Dan ini memang apa ya? Ya berdasarkan pemahaman saya dari apa yang saya gali dan diskusikan dengan banyak teman. Gitu. Jadi pokoknya ya tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi dengan protokol yang ditentukan. Tidak perlu menjadi ekstrim yang satu dan ekstrim yang lain gitu. Oke. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut di sesi kedua ya, karena masih ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan gitu ya, dan mungkin viewers juga akan bertanya juga hal-hal lain yang menarik juga ya, yang masih mengganjal diri mereka. Kita ketemu di sesi kedua, Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, selamat malam para viewers. Berlanjut lagi kita di sesi yang kedua, masih dengan tema yang sama, gereja dan masyarakat, bersama Pendeta Ariel Susanto dari GKI Tari. Kita lanjut di sesi yang kedua. Saya akan undang Pak Pendeta Ariel Susanto. Oh ya, baju kaos putih di belakang ini dijual gitu ya, dijual. Bagi yang berminat, monggo silakan DM gitu. Baju kaos putih ini bincang viral. Ya, Mbak Victorika Wardoyo itu kakak kelas saya itu. Mbak Victorika Wardoyo. Oh iya. Halo. Ya, itu 96 konco saya itu. 96 atau 97? 97 ya? 97. Mbak Rika 97 ya? Iya, yang punya Klaten. Yang punya Klaten. Yang punya Klaten. Iya, Pak Pendeta, kita lanjut lagi ya. Tadi ada pertanyaan dari viewers, terakhir itu terkait dengan ijol market gitu ya. Terkait dengan ijol market. Apakah ijol market ini akan berlangsung seterusnya atau hanya pada masa pandemi saja? Kalaupun misalnya hanya pada masa pandemi, apakah ini tidak menginspirasi minimal GKI Jemur Sari untuk yuk kita lanjutkan, misalnya begitu. Sebelumnya saya jawab ini pertanyaan Pak Boydo Huta Galuh, Mas David dan Mas Ariel, pernah sama nggak di Jogja? Enggak, karena kami beda angkatan Pak. Ini penghuni asrama lebih tua, saya lebih muda. Jadi usianya kelihatan beda kan, beda jauh kita usia. Jadi nggak pernah asrama. Sampai kapan? Nah, ini juga pertanyaan kami. Kami karena memang ketika dimulai jual market ini kita berusaha pada waktu itu merespon kebutuhan saat ini. Iya. Kebutuhan saat ini. Ketika ibu-ibu masih khawatir ke pasar dan segala macam, kita hantarkan belanjaannya ke rumah. Nah, kita sama-sama akan melihat tren ke depan. Kalau corona ini sudah selesai misalnya, dan kemudian
level kekhawatiran orang untuk belanja di supermarket, di pasar sudah menurun dan kehidupan kembali normal, Iya. dan misalnya indikatornya ini, tonase dari pemesanan tiap minggu turun 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 turun. Nah, mungkin itu saatnya kita mandek, berhenti. Tapi kalau memang pada akhirnya ini menjadi sebuah tren baru, belanja sayur dan buah tanpa perlu ke pasar dan orang menikmati ini dan itu menjadi sebuah kebutuhan, ya bisa jadi ini lanjut. Jadi ini pertanyaan yang saya belum bisa jawab. Prediksi ke depannya gimana ya kita lihat, kalau kita sama-sama kita lihat nanti. Iya. Iya, ada pertanyaan lagi dari viewers. Ini dari Ruli Antonius. Wah, berat ini pertanyaan pasti. Bagaimana mempertahankan komitmen untuk melakukan pelayanan kreatif untuk jemaat dan masyarakat? Mempertahankan komitmen. Kalau gini, mempertahankan komitmen ya. Kan betul kan pertanyaannya susah kan si betul kan. Apa ya? Mempertahankan komitmen. Ya, atau ya sudah mengalir aja begitu, ya memang bagian dari tanggung jawab saya. Iya, mengalir, makanya mengalir aja dan apa ya, kita berusaha gini, saya jujur, saya orang yang mungkin karunianya mengerjakan satu event. Jadi event, misalnya dalam durasi tertentu, gugus tugas COVID dikasih tugas untuk apa itu, belanja alkes dan menyalurkan. Nah, mungkin orang akan melihat, wah keren, berhasil gitu ya. Tapi kenapa saya menolak untuk masuk di struktur idol? Saya hanya bilang saya akan bantu-bantu aja dari luar sistem, dari luar struktur, menyediakan tempat dan relawan anak-anak muda 80% anak-anak GKI Jemur Sari untuk packing ini. Tapi jangan masukkan saya dalam struktur, karena saya tahu tadi idol ini membutuhkan komitmen yang lebih panjang. Ujungnya kapan nggak tahu. Nah, saya jujur justru punya kelemahan dalam hal itu, komitmen jangka panjang. Karena saya orangnya tipe hit and run, begitu. By project. Project ini selesai, kemudian project baru. Nah, project ini selesai, kemudian kalaupun diteruskan, maksudnya yang jadi ini tipe rasul mungkin ya. Tipe rasul itu kan buka medan pelayanan, merintis jemaat, tapi pada akhirnya belum tentu orang-orang yang tipe rasul ini kemudian menjadi gembala yang baik dalam memaintain spirit awal yang sudah ditanamkan oleh rasul-rasul tadi. Jadi memang seperti itu. Ya sama seperti mungkin Ignite pun, saya terlibat di sana, tapi ya hanya buka jalan aja. Kalau sekarang pun saya sebenarnya sudah nggak tahu apa yang dilakukan anak-anak, mereka mengerjakan apa, proyek-proyek apa, jadi sudah kadang saya nggak tahu. Jadi justru saya punya kelemahan untuk, ya itu, pertanyaannya menjadi sulit karena justru saya ini orang yang punya kelemahan untuk sebuah komitmen jangka panjang. Kecuali pernikahan ya, jangan salah. Saya sangat berkomitmen dalam jangka panjang. Baik. Itu pernikahan. Ya. Pak Pendeta, pertanyaan berikutnya ini. Selain pelayanan di jemaat, ya, Pak Pendeta kan juga aktif di berbagai pelayanan lainnya. Seperti apa sih penghayatan Pak Pendeta mengenai peran pendeta dan gerejanya di tengah-tengah masyarakat? Gitu. Okay. Saya gini, kan gereja itu kehadirannya mesti dirasakan oleh sekelilingnya.
Jadi harusnya ada bedanya. Kalau kita mengandaikan satu kali gereja itu ada di lingkungan itu dan kali lain tiba-tiba simsalabim gereja itu hilang. Kalau nggak ada bedanya, gereja itu ada dan gereja itu tiba-tiba menghilang dan masyarakat nggak ada bedanya ya, sama aja ya, berarti itu kegagalan itu ya. Sama seperti kehidupan kalau kita nanti dipanggil Tuhan dan orang merasakan ada yang hilang, ya paling tidak itu indikator bahwa ya selama hidup ini sedikit banyak kita sudah ikut mengalami kehidupan begitu. Tapi bayangkan kalau kita dipanggil Tuhan dan orang juga tidak merasakan kehilangan atau malah mensyukuri berpulangnya. Nah, itu kan ya sedih ya. Ya sama seperti itu sebenarnya gereja harusnya kerasa gitu ya. Kerasa. Iya. Kemudian relasi gereja sendiri GKI Jemur Sari dan Pak Pendeta pribadi dengan tokoh atau umat beragama lain selama ini bagaimana? Terlepas dari situasi COVID-19 ini. Minimal setidaknya selama 12 tahun ya. 12 tahun Pak Pendeta melayani di GKI Jemur Sari. Relasi dengan yang lain. Kalau secara pribadi sejak 2 tahun terakhir saya berusaha dan memang ada peluang untuk ikut terlibat di PGN Patriot Garuda Nusantara. Jadi itu satu ormas nasionalis, tapi memang banyak personilnya itu dari teman-teman NU, Banser, Ansor, ya. Oke. Nah, jujur ini pengalaman baru buat saya, pengalaman baru karena pengalaman baru dan butuh adaptasi untuk ada di lingkungan mereka. Satu contoh saja, kalau meeting sama mereka itu kan kalau kulturnya NU kan nggak bisa jauh-jauh dari kopi dan rokok. Iya. Meeting di satu ruangan ber-AC, kopi, rokok, sambung menyambung. Saya kebetulan bukan mantan perokok. Nah, kalau sekarang ngisep asap itu agak berat begitu ya. Tapi ya sudah, memang ini mungkin satu penyesuaian yang perlu saya lakukan dalam arti untuk kepentingan yang lebih besar, bahwa memang gereja harus masuk ke wilayah-wilayah seperti itu. Saya coba menghindari begini, jangan sampai kemudian gereja ada masalah dulu, baru kemudian kita berinisiatif untuk dekat-dekat sama mereka. Jadi dalam keadaan baik semua gini kondusif, khususnya di Surabaya, nah kita menjalin hubungan dengan mereka. Nah, jadi biasanya kan gereja kan ya kalau ada kebutuhan aja gitu, kita berinteraksi dengan mereka. Nah, kalau tidak kebutuhannya selesai ya sudah bye-bye gitu. Nah, saya memahaminya gereja seharusnya nggak begitu sehingga. Tapi memang baru saja untuk yang urusan-urusan begini, memang saya pribadi dan GKI Jemur Sari baru memulainya kurang lebih dua tahun terakhir ini. Tahun terakhir ini. Iya. Pertanyaan berikutnya Pak Pendeta. Banyak ini pertanyaannya, tapi tidak ada nilainya. Maksudnya tidak A, B, C, D. Sepenting apa sih seorang pendeta, seorang pastor itu terlibat untuk ngurusin masyarakat gitu kan? Karena biasanya pendeta itu kan lebih bicara soal spiritualitas di dalam jemaat. Apakah nggak takut nanti keluar jalur atau lari dari jalur karena terlalu intens urus masyarakat? Apakah pengamatan Pak Pendeta, posisinya sekarang 50-50, bahwa Pak Pendeta 50% ngurusin jemaat, 50% juga ngurusin masyarakat, atau justru lebih berat masyarakatnya? Saya sekarang sedang 75% ngurusin masyarakat, jemaat itu hanya 25, gitu. Misalnya begitu. Sepenting apa sih? Apa nggak takut lari dari jalurnya yang ternyata lebih ini, gitu? Karena kan terikat dengan lembaga ya, tetap bagaimanapun begitu. Ya.
kalau saya punya pemahaman begini, mungkin tidak semua orang setuju, termasuk para pemimpin gereja. Kalau saya mendedikasikan hidup saya untuk mengurusin masyarakat, itu artinya secara langsung maupun tidak, saya ikut ngurusin gereja. Karena gereja kan bagian dari masyarakat. Iya. Jadi, tapi kalau saya hanya ngurusin gereja, belum tentu atau bahkan tidak, kemudian saya belum berarti kemudian saya bisa mengatakan bahwa saya ngurusin masyarakat. Jadi kalau kita memahami gereja itu bagian dari masyarakat yang lebih skupnya lebih luas, maka ngurusin masyarakat itu artinya sama dengan ngurusin gereja. Gitu. Nah, kalau dasarnya sebenarnya sederhana. Panggilan yang disampaikan Tuhan Yesus kan menjadi garam dan terang dunia. Dunia itu kan sebuah skop yang luas, di mana berbagai peran itu ada dan itu juga panggilan pendeta. Cuma memang kan bukan berarti tidak banyak atau tidak ada pendeta yang punya atensi besar, antusiasme besar untuk ikut dalam partisipasi masyarakat. Cuma yang saya lihat seringkali ini banyak teman yang energinya, pikirannya, hatinya itu sudah katakanlah 80%, 90% terhisap untuk urusan jemaat. Iya. 10%-nya ngurusin keluarga. Nah, mau ikut ini, ikut itu di masyarakat, ya gimana lagi? Nah, ini sebenarnya juga apa ya? Sebuah kritik pada konsep pendeta sentris di banyak gereja. Apa pendeta? Iya. Pernikahan pendeta, perjamuan kudus pendeta, ibadah minggu pendeta, ada ucapan syukur, kenaikan kelas, kelulusan harus pendeta. Tutup peti pendeta, semua PA pun pendeta. Nah, kalau pendeta tidak hadir atau tidak berfungsi di wilayah-wilayah yang saya sebut tadi, wah kayaknya nih, magabut, kalau anak muda bilang, makan gaji buta. Nah, padahal pendetanya memang tidak lagi pimpin PA, diwakili oleh yang lain, tapi dia sedang ada di masyarakat, mungkin sedang kongko sama teman-teman Ansor, teman-teman Banser, mungkin. Nah ini banyak terjadi di lingkungan kami di GKI. Jadi bukan tidak ada minatnya, tapi ya sudah habis energinya bisa untuk ngurusi ritus-ritus. Ya mau pilih lagi. Semacam itu Pak David. Oke. Sepertinya jaringannya kurang bagus. Di tempat saya buffering. Ya. Oh. Oke. Iya, masih buffering. Oke. Ya, tunggu sebentar. Ya. Oke. Sekarang untuk para viewers gitu ya. Para viewers yang ingin memberikan pertanyaan terakhir. Memberikan pertanyaan kepada Pak Pendeta Ariel ya. Di seputar gereja dan masyarakat. Monggo yang mau tanya-tanya ya. Gitu. Atau mungkin ada yang mau tanya, Pak Pendeta Ariel ingat nggak cerita yang paling menarik, cerita yang pernah dibuat dulu di kampus itu apa? Gitu. Saya lupa itu Pak Pendeta bikin cerita apa dulu ya. Di auditorium itu pernah bikin cerita. Ini. Saya cerita lelucon itu loh. Oh sorry, nggak usah. Karena itu menyangkut dengan nilai-nilai ajaran Kristen. Nanti dianggap sesat. Nggak usah. Itu sih di kampus. Ya, gitu. Iya. Pak Pendeta, untuk closing statement terkait dengan pelayanan kreatif gereja di tengah masyarakat lintas iman yang dilanda pandemi COVID. Ya, gini, di masa pandemi ini
Iya. Ada sebuah jebakan yang di awal pandemi, ada sebuah jebakan yang saya rasa nggak disadari kita semua, karena memang ya kita tidak menyiapkan apapun untuk menghadapi pandemi ini, yaitu semua gereja pada akhirnya di masa pandemi ini sibuk atau malah hanya sibuk untuk ngurusin hal-hal ibadah online. Bukan itu sesuatu yang jelek, tetapi kalau semua energi yang kita punya kita limpahkan pada urusan-urusan begitu, ya kembali kita nggak akan punya energi dan waktu lagi untuk ngurusin yang lain. Karena proses syuting segala macamnya itu kan juga butuh energi, butuh waktu. Nah, kalau dari GKI Jemur Sari sih kami artinya ikut siarannya Sinode sudah menyediakan itu. Nah, memang ada banyak GKI yang juga merasa nggak cukup ini nutrisi dari Sinode, perlu nutrisi lokalnya gitu, nutrisi lokalnya. Nah, itu yang terus terang menjadi kritik saya gitu. Di saat-saat seperti ini kita berhadapan dengan sesuatu yang besar, COVID ini, tapi kita masih semangat presbiterial gitu, bukan semangat sinodal. Masing-masing ngurusin sendiri, masing-masing siaran sendiri-sendiri. Nah, itu ya habis energi untuk itu, dan kita nggak akan ada waktu lagi untuk ngurusin yang lain. Saya sih, kalau saya itu kritik saya terhadap GKI ya, dan karena ada banyak kegiatan yang hanya kemudian pada akhirnya ya ibadah online, dari minggu ke minggu persiapan ibadah online. Nah, Sinode sudah sediakan, kenapa nggak pakai aja ya Sinode? Kita beribadah sama-sama, yang Sinode punya energi kita kasih untuk hal-hal yang lain yang lebih punya manfaat. Itu dari saya. Oke. Pak Pendeta Sun yo, makasih ya sudah berbagi cerita dengan kami, dengan para viewers yang ada. Kiranya apa yang Pak Pendeta lakukan bersama-sama dengan keluarga dan jemaat GKI Jemur Sari dan juga Sinode Wilayah Jawa Timur menjadi berkat bagi setiap orang. Sebelum kita mengakhiri acara malam hari ini, boleh ya saya berdoa untuk Pak Pendeta? Waduh. Tadi bukanya nggak berdoa? Oh, berdoa. Saya berdoa untuk Pak Pendeta. Bukanya tadi? Saya yang pimpin. Loh, kenapa? Pembukaannya tadi berdoa? Saya yang pimpin doa. Maksudnya setelah acara ini terakhir, saya berdoa untuk Pak Pendeta. Iya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas dan kerja layan kami. Terima kasih untuk sharing malam hari ini yang sudah disampaikan oleh Pendeta Ariel Susanto. Kiranya Tuhan yang limpahkan hikmat kebijaksanaan kepadanya, Tuhan juga yang memberkati keluarganya dalam kerja layan yang mereka lakukan. Tuhan juga yang memberkati kerja layan yang dilakukan oleh GKI Jemur Sari dan GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan apa yang mereka lakukan menjadi berkat bagi setiap orang yang berhubungan dengan mereka. Dan biarlah tangan kasih Tuhan juga boleh dirasakan oleh setiap orang yang berjumpa dalam kerja layan mereka. Berkati Bapak Pendeta Ariel Susanto dan juga tim kerja dan relawan dengan kesehatan, dengan kesabaran, dengan sukacita, agar supaya mereka boleh terus melakukan pekerjaan kemanusiaan, pekerjaan yang memuliakan Tuhan dengan baik. Dan biarlah Tuhan untuk kegiatan selanjutnya mereka boleh terus lakukan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih Pak Davi. Terima kasih semuanya. Kapan-kapan kita ngopi lagi ya. Olive, ya. Kita ngopi ya teman-teman. Oke. Terima kasih viewers semuanya. Sampai ketemu di Senin yang akan datang. Tuhan berkati.